Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya untuk mata kuliah MPKTI. Ini topik yang kedua dengan saya, yaitu tentang penulisan daftar pustaka. Marilah kita mulai saja ya untuk menyingkat waktu. Saya harapkan mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia, jangan lupa ya. Oke, bagaimana sih sebenarnya daftar pustaka untuk menulis atau membuatnya? Sebelum sampai ke situ, kita review dulu ya, bahwa yang namanya daftar pustaka ini otomatis di dalamnya adalah suatu daftar yang berisikan judul buku, artikel maupun bahan tulisan yang memiliki kaitan dengan karya ilmiah yang dibuat. Nah, disebut juga kalau yang namanya daftar pustaka itu sumber informasi atau rujukan atau referensi begitu ya, atau juga menyebutnya istilahnya bibliografi. Nah, dapat berupa apa saja? Ini bisa bahwa daftar pustaka itu berisi satu buku atau suatu buku seluruhnya, ini satu buku, atau hanya diambil beberapa bab saja. Ada yang juga monografi atau monobook ya, ada juga makalah dalam majalah, ada juga laporan atau naskah, dan juga surat kabar itu bisa dijadikan daftar pustaka. Nah, kemudian daftar pustaka itu berisi apa saja, di dalamnya memuat apa saja. Otomatis ya memuat informasi pustaka-pustaka yang diacu dalam proposal penelitian atau proposal karya tulis ya. Kemudian dalam daftar pustaka biasanya buku dan majalah tidak dipisahkan dalam daftar sendiri-sendiri. Artinya tetap penulisannya itu ya nanti diurutkan aja. Yang paling lazim kita pakai Harvard atau pakai APA style, itu pakai abjad begitu ya. Kemudian untuk penulisan daftar pustaka terdapat banyak corak atau tata penulisan. Namun ikutilah petunjuk yang berlaku dan terapkan corak tersebut secara konsisten. Jadi kalau mau menggunakan APA style ya semuanya APA semua, atau menggunakan Harvard style ya berarti Harvard semua. Jangan gado-gado atau dikombinasi, itu yang tidak boleh. Kemudian pengajuan sumber pustaka atau daftar pustaka itu di sini dikatakan ada dua ya. Yang bersifat internal referencing atau referensi, ini dituliskan langsung di mana kita butuhkan di dalam karya ilmiah. Lalu ada yang full bibliographic referencing, ini acuan di daftar dan dituliskan di akhir makalah maksud saya, di akhir makalah atau paper ya. Jadi nanti ada beberapa penulisan. Kalau internal referencing itu biasanya tulisan-tulisan khusus ya, yang bersifat kualitatif murni. Tapi kalau yang kita sering pakai ya nanti full bibliographic referensi, artinya acuan di daftar, dalam daftar pustaka itu ya dituliskannya semuanya sampai 2 atau 3 lembar atau mungkin lebih, lalu ditempatkan di akhir makalah atau di akhir paper sebelum lampiran, biasanya seperti itu. Oke, di sini juga ada aturan umum penulisan daftar pustaka. Artinya di sini dikatakan secara umum bahwa penyusunan daftar pustaka disusun secara alfabetis, bukan menggunakan penomoran. Jadi urut abjad begitu yang betul, berdasarkan nama belakang dari pengarang, nanti diurutkan ya. Bagaimana cara penulisannya nanti masing-masing style akan saya bahas, dan tidak perlu diberi nomor urut, diletakkan di bagian akhir karya ilmiah atau makalah tadi udah di depan. Dan juga untuk gelar akademik, pangkat, kebangsawanan dan seterusnya tidak perlu dicantumkan, ini secara umum. Juga dalam scientific writing, ini aturan penulisan yang sering digunakan adalah menurut plain style atau number style, masih kadang-kadang dipakai. Harvard style, APA style ini yang paling banyak dipakai oleh universitas atau perguruan tinggi, Harvard dan APA atau American Psychological Association. Terus kemudian ada Turabian style, ada Vancouver, ada Chicago ya, dan juga kombinasi dari berbagai style. Ini ada, silakan, tapi memang yang paling banyak dipakai adalah dua, Harvard dan APA. Oke, kemudian unsur-unsur dalam dapus itu harus memenuhi apa saja sehingga dikatakan bahwa daftar pustaka itu kredibel ya, atau bisa dipertanggungjawabkan juga. Bahwa di dalamnya harus berisi suatu rujukan itu yang lengkap, dikatakan itu harus mengandung atau berisi satu penulis, walaupun penulis itu ada bersifat sebagai penulis utama maupun sebagai penulis pendamping atau co-author. Jadi ada author, ada co-author. Lalu juga judul itu juga kadang-kadang ada judul utama, ada subjudul. Lalu berikutnya adalah fakta penerbitan, dimana kalau fakta penerbitan itu di dalamnya berisi tempat
atau kota penerbit maupun nama CV penerbitnya ya. Jadi kotanya Jakarta, misalnya CV-nya EGC gitu kan, dan seterusnya. Kalau mau misalnya badan lembaga resmi ya, itu bukan karya perorangan, yaitu nanti ada penulisannya juga caranya. Lalu juga kalau sebuah jurnal yang sudah terpublikasi, itu juga di situ harus sertai volumenya, nomornya dan seterusnya ya. Halamannya juga harus ada dicantumkan. Lalu buku-buku juga kalau memang perlu ada edisi, silakan dicantumkan lengkap, ada edisi 1, 2 atau mungkin edisi revisi dan seterusnya. Oke, adapun kalau cara penulisan daftar pustaka, yang pertama memang mulailah penulisan daftar pustaka pada halaman baru, tapi penempatannya di bagian akhir dari sebuah karya tulis ilmiah. Lalu yang kedua, daftar pustaka harus dituliskan sesuai dengan urutan abjad nama pengarang dan kemudian diikuti dengan kronologi waktu. Lalu yang ketiga, daftar pustaka harus menggunakan hanging indent format dalam pengetikan. Nanti untuk yang tidak cukup dalam satu baris ya, sehingga baris yang kedua harus menggunakan hanging indent format atau menjorok ya. Kemudian sekarang contoh-contoh daftar pustaka. Yang pertama misalnya pakai penomoran atau plain number ya. Plain style number ya, sistem penomoran. Tiap rujukan diberi nomor di paling awal depan itu tanpa memperhatikan urutan alfabet atau abjadnya, yang penting ada nomornya, walaupun nomor 1 itu belum tentu A ya, nama pengarangnya atau nama orangnya nih ya. Misalnya di sini diambil dari majalah, yang menulis adalah Kaplan dan juga ada Joy ya, tahun 2010. Judulnya tentang prealbumin aktivator ya, ini masuk dalam jurnal ya, majalah tapi udah publis di jurnalnya Of Medicine 135 untuk volumenya, halamannya 81 sampai 87. Nah, itu kalau misalnya jurnal. Terus kemudian berarti nama jurnalnya yang miring lah. Ini kalau untuk ketentuan secara umum bahwa kalau sebuah karya ilmiah atau pustaka yang memang sudah masuk jurnal, yang perlu italik atau dimiringkan adalah nama jurnalnya, sedangkan judul artikel atau judul penelitian itu tidak miring tapi tegak. Nah, tapi kalau belum masuk jurnal itu dibalik, jadi nama judulnya yang dimiringkan atau italik. Terus kemudian karena memang dalam buku kan belum masuk jurnal ya, berarti nanti tinggal disertakan tempat penerbitan maupun nama CV-nya kan gitu. Nah, ini contoh yang berikutnya lagi diambil dari buku dan juga monografi. Silakan ini dicermati, ada menurut Dubowitz ya tentang nucleocide in the enzymes ya. Ini silakan untuk kalau dalam buku dan monografi. Nanti contoh-contoh yang lain mesti banyak. Terus kalau itu sebuah lembaga penerbitan atau bukan dibuat oleh perorangan ya atau individu, ini oleh lembaga diterbitkannya, misalnya Educational Testing Service ya tahun 2011 kooperatif, tentang isinya terbitkan oleh Pinseton dan tentang ETS ini ya. Oke, itu tentang penomoran. Nah, yang kedua ini, cara yang kedua adalah menurut Harvard Style. Ini yang paling banyak dipakai di perguruan tinggi manapun ya. Harvard Style ini karakteristiknya bagaimana? Disusun secara alfabetik satu, terus berikutnya lagi penulisnya namanya itu dibalik nama yang terakhir ya, itu diletakkan di depan, lalu nama keluarga atau suku kedua diletakkan di depan tahun. Kemudian dan juga disingkat, itu bisa boleh juga. Lalu apabila terdapat lebih dari 2 penulis di dalam satu buku, maka penulisan nama yang dibalik hanya penulis pertama saja, sedangkan nama yang pengarang kedua, ketiga itu tidak perlu dibalik semua namanya ya, tapi hanya nama belakang, terus nanti diikutin saja selanjutnya. Ulangi, apabila terdapat lebih dari 2 penulis dalam satu buku, maka penulisan nama yang dibalik hanya penulis pertama saja. Berarti kedua dan seterusnya tidak perlu dibalik. Jika ada 2 penulis dalam satu buku, penulisan nama disambung menggunakan kata hubung dan. Artinya tidak boleh dengan simbol itu, yang tanda itu penghubung simbol itu tidak boleh, tapi harus pakai dan begitu. Ini kalau menurut Harvard Style. Lalu berikutnya, jika dalam satu buku atau dalam satu referensi itu ada lebih dari 3 penulis, itu juga bisa digunakan kata dan kawan-kawan atau et al. Lalu tahun tidak dikurung, ini Harvard Style, diletakkan setelah nama pengarang otomatis ya. Kemudian judul italik dan ditulis dalam huruf kapital di tiap awal kata. Harvard nih ya, judulnya itu kalau tidak masuk jurnal berarti judulnya ditulis miring atau italik, tapi
bagian awal kata itu, awal kata dari judul itu yang besar, lainnya boleh kecil. Ini kalau Harvard. Dan bila sudah publish, maka nama jurnal yang italik dan judul bukunya tegak. Lalu nama penerbit ditulis sebelum tempat penerbit, jadi EGC baru nanti _2 Jakarta gitu kan. Terus kemudian jika sumber pustaka diambil dari majalah atau koran, nama sumber harus dicetak miring, misalnya koran Kompas ya, misalnya itu kompasnya yang miring. Kemudian bila daftar pustaka tidak muat di dalam satu baris, maka dibuat menjorok, tadi yang disebut hanging indent ya. Kemudian bila tidak ada nama pengarang, tuliskan nama lembaga atau organisasi. Nah, tadi kan sudah ada contohnya. Terus apabila dalam sumber referensi ada lebih dari 2 judul buku dengan penulis yang sama, maka yang disebut lebih dulu adalah buku terbitan yang lama. Buku terbitan yang lama ditulis dulu, nama penulisnya tidak perlu dicantumkan lagi, cukup ditulis dengan garis putus-putus atau garis lurus begitu. Nah, yang ditulis adalah yang buku terbitan yang lama begitu. Nah, yang baru berikutnya edisi 1, 2 dan seterusnya. Edisi 1 mungkin yang ditulis, edisi 1 ditulis, edisi 2, 3 dan seterusnya. Kalau nama penulis masih sama, tidak perlu dicantumkan lagi, tapi hanya dengan menggunakan garis saja ya, satu garis begitu. Kemudian ini contoh Harvard style, misalnya yang Dubowitz tadi diurutkan secara abjad, berarti abjad ya, atau alfabetik itu D, E, K dan seterusnya. Itu lihat urutan abjadnya dulu seperti itu. Kalau memang ada A ya berarti otomatis abjad yang A itu yang paling pertama. Oke, contoh yang lain ini misalnya ada Tiger Wong, ada Rafathar, ada Hansa. Nah, ini abjadnya ini berarti belum benar urutan abjadnya, mestinya K yang nomor 1 gitu ya. Ini seterusnya kalau kita bisa interaktif langsung itu saya floorkan di kelas. Ini mana yang masih keliru kan begitu. Saya jawab sendiri kalau begini ya. Berarti ini Hansanya yang harusnya di atas karena berurutan abjadnya atau alfabetik. K dulu baru nanti R dulu baru nanti T. Urutan alfabetiknya kan seperti itu. Oke, ini Hansa et al. Dulu tahun 2020. Nah, ini mohon maaf, ini juga masih dikurung. Tadi kan kalau Harvard style itu tidak dikurung. Ini sebenarnya ini memang untuk jebakan ini artinya untuk latihan di kelas begitu. Ini memang urutannya 1 belum benar, nomor 2 tahunnya juga masih dikurung. Adapun kita lihat guidelines for management of cold part 2, terapi and anti-inflammatory dan seterusnya. Terus American College of Rheumatology, ini jurnal atau ini sebuah artikel book, berarti ini udah betul untuk judulnya ya. Jadi judulnya ini adalah paling awal besar semua, terus yang lainnya Harvard kan coba dilihat lagi Harvard tadi keterangannya bagaimana, ini udah betul apa belum kalau begini misalnya Harvard style misalnya. Nah, ini sebenarnya memang benar-benar saya pancing untuk contoh-contoh di Harvard style ini nih untuk latihan langsung. Biasanya saudara kalau yang ke kelas itu saya suruh bawa buku panduan karya tulis ilmiah lalu saya praktekkan langsung. Oh, ini contoh-contoh yang ada di buku KTI itu panduannya itu udah menurut siapa. Coba kita ingat sekali lagi untuk masalah penggunaan huruf kapital. Tadi dikatakan judul italik dan ditulis dalam huruf kapital di tiap awal kata. Nah, tiap kata ya Harvard ini ya. Dan bila sudah publish maka nama jurnalnya yang ditalikan. Oke, berarti kita lihat contoh yang pertama ini udah betul D, E, K. Nama judul ininya artikelnya nucleoside N besar in, ini kalau memang miring di enzim ini. Kenapa kalau bahasa Inggris T-nya nggak ikut besar ya, karena ini berhubungan dengan vokal apa istilahnya. Oke, kemudian kita contoh bahasa Indonesia. Mana ini untuk semua judul betul ya koreksinya, kecuali urutannya adalah mesti K dulu baru R baru T kan gitu. Terus kalau tahun tadi pernyataannya bagaimana yang betul kalau Harvard, tahun dikurung apa tidak dikurung, kita lihat lagi. Yang tahun adalah yang betul, di sini dikatakan tidak dikurung. Nah, tidak dikurung diletakkan setelah nama pengarang, berarti nih yang Hansa ini tahunnya keliru karena mestinya adalah tahun itu tidak dikurung. Oke, kemudian karena ini masuk dalam sebuah karya ilmiah yang sudah masuk dalam mungkin jurnal, mungkin juga sebuah paper ilmiah misalnya atau majalah ilmiah ya, itu yang dimiringkan adalah nama paper ilmiahnya atau nama jurnalnya. Ini American College of Rheumatology-nya udah betul, volume 64 nomor 10
halamannya sekian, itu betul. Nah, kita lihat contoh yang R. R-nya ini urutan setelah K karena harus alfabetik. Hubungan quote exercise dengan kadarasan murad, ini udah betul, jadi setiap awal kata besar semua kalau Harvard ya, berarti betul. Lalu ini masih skripsi walaupun tidak dipublikasikan, dan kata-kata skripsi ini harus miring atau italik, ini betul. Oke. Lalu yang terakhir adalah urutan T sesuai alfabetiknya ya, T itu setelah R kan. Kemudian tahun tidak dikurung, betul. Lalu judul, betul. Pengelolaan nyeri pada pasien kanker serviks ya, betul semua ini karena besar semua, betul. Terus KTI, Prodi D3 Perawatan Purwokerto. Oke, KTI-nya yang dimiringkan atau italik, sedangkan judulnya tidak dimiringkan karena ini masuk dalam sebuah KTI sudah. Oke. Kemudian ada lagi style yang berikutnya, kombinasi alfabet dan nomor. Nah, ini dipakai udah diurutkan alfabetnya juga dikasih nomor. Nih contohnya seperti ini. Oke, kemudian masalah tahun tidak menjadi masalah, kadang dikurung kadang tidak ya, dan ini jarang dipakai. Kemudian style yang berikutnya Vancouver style, ini juga jarang dipakai. Ini disusun urut nomor dan nama semua penulis ditulis sampai 6, tapi bila jumlahnya lebih dari 6, lah ini kebalikannya dengan Harvard. Harvard itu hanya mengakomodir itu 3 penulis, kalau ini sampai 6. Tapi kalau bila lebih dari 6, makanya di 3 penulis pertama lalu diikuti et al atau DKK. Nah, kalau Vancouver sampai 6 banyak kan nanti terlihat satu alinea sendiri tuh kalau menurut Vancouver, tapi kalau Harvard cukup 3 penulis saja. Baru kalau lebih dari 3 yaitu sudah 4 misalnya, atau apalagi lebih dari 4 baru et al atau DKK. Oke, ini contohnya seperti ini. Urut-urutannya untuk Vancouver ini juga berdasarkan alfabetik juga ya, tapi ada nomornya. Oke, kemudian sekarang masuk ke yang APA. Hampir mirip dengan Harvard style. Memang beberapa referensi itu mengatakan Harvard style itu ya sama dengan APA karena memang perbedaannya tipis. Jadi huruf besar cuma perbedaannya apa? Sekarang huruf besar. Kalau di Harvard style itu semua kata itu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Sedangkan kalau APA huruf besarnya hanya pada kata yang pertama. Gitu ya. Terus judul buku sama seperti Harvard juga, kalau belum masuk jurnal, bukan hasil penelitian yang masuk jurnal, apalagi dari buku ya judul bukunya atau artikelnya miring. Tapi kalau sudah masuk dalam publikasi jurnal atau artikel ilmiah, itu baru nama artikelnya yang miring atau nama jurnal yang miring dan judulnya yang tegak kan gitu. Tahun dikurung, nah diletakkan setelah nama pengarang. Nah, ini bedanya dengan Harvard lagi. Kalau Harvard tahunnya tidak dikurung dan setiap kata hurufnya besar atau kapital semua. Kalau APA huruf besarnya itu hanya pada awal kata pertama, terus tahunnya dikurung. Oke, ini contoh ya. Kernis ini sudah masuk jurnal, Journal of Personality and Social Psychology. Ini adalah volumenya, terus ini halamannya. Nah, ini there is more to self esteem bla bla bla, ini hanya besar di awal saja. Oke, contoh yang lain lagi menurut APA banyak. Ini juga masuk dalam Journal of Consulting and Clinical Psychology. Ini judulnya An Experimental Evaluation bla bla bla, ini juga hanya besar di awal. Lalu judul berikutnya lagi Science, ini sebuah majalah ilmiah ya, seperti itu, dan tahunnya dikurung, jangan lupa, ini kurungnya hilang satu, tambah sendiri. Nah, ini sama, ada Beck, ada Merriam-Webster College Dictionary, ini kamus kan, berarti tidak ada nama pengarangnya, ditulis nama lembaganya ya. Seperti itu. Ini kaset ternyata bisa apa tidak bisa. Ini tidak diurutkan alfabetnya. Kalau di sini misalnya nggak apa-apa, yang penting adalah kalau menyusun harus alfabetik. Ini contoh-contohnya memang bukan masalah alfabetiknya saja, tetapi memang contoh-contoh. Misalnya yang judul dalam buku ya, punya Beck dan Sales ya. Ini kalau di Harvard nggak boleh pakai penghubung tanda simbol. Nah, kalau di APA kan nggak ada ketentuan ya. Kalau di Harvard tadi ingat bahwa ini tidak boleh simbol dan itu dengan simbol seperti ini. Tapi kalau di APA itu tidak ada ketentuan, makanya ini contohnya diperbolehkan. Family mediation bla 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 bla, seperti itu. Oke, kalau ini kaset ternyata masih bisa. Terus kemudian contoh lebih lengkap lagi dipisah-pisah ya. Masing-masing ini buku menurut Michael Bass. Ini judulnya Pressure Ulcer ya, P-nya besar. Kota penerbitnya USA, nama CV-nya adalah Springhouse. Terus artikel dalam jurnal ini menurut Barnes
dan seterusnya. Terus judulnya adalah clinical application, ini tidak boleh miring. Nah, kalau yang atas buku yang dimiringkan adalah judul bukunya. Terus kalau yang artikel dalam jurnal ini kan sudah publikasi jurnal, ini berarti nama jurnalnya yang dimiringkan. Dermatologi nursing, ada volume, ada nomor, ada halaman lengkap. Lalu judul penelitian atau artikel itu tidak miring tapi tegak. Nah, kalau surat kabar atau koran atau newspaper boleh seperti The Jakarta Post. Nah, ini yang dimiringkan adalah nama newspapernya. Oke, kemudian contohnya lagi, formalin dalam ikan segar, ini juga Kompas ya, masuk dalam Kompas tahun 2005 misalnya Desember tanggal 6. Nah, Kompasnya yang dimiringkan. Aplikasi dari suatu organisasi, departemen atau lembaga atau laporan annual report ya. Ini contohnya misalnya Departemen Kesehatan RI atau sekarang Kemenkes RI ya. Laporan kasus diare selama tahun berapa, misalnya kalau sekarang ya laporan kasus angka COVID misalnya ya, itu tahun 2020 misalnya ya. Terus Jakarta Indonesian Government Publishing Service dan seterusnya. Termasuk bahwa sumber pustaka itu boleh juga diambil dari televisi, television broadcasting boleh, silahkan, mungkin ambil dari Liputan 6, TVRI dan seterusnya. Nah, juga di sini dikatakan boleh ngambil dari yang bersifat online atau internet. Ini yang paling banyak dipakai oleh mahasiswa nih, karena memang buku-buku di perpustakaan kadang-kadang mengalami keterbatasan, sehingga bahwa sumber referensi atau daftar pustaka itu boleh diambil dari internet atau bersifat online lah. Cara penulisannya nih seperti ini. Nah, ini kalau dari tahun ke tahun ini ada beberapa perubahan. Kalau yang kemarin-kemarin itu jelas ada kata-kata online-nya, lalu alamat URL-nya atau website-nya, lalu alamat website-nya itu di garis bawah. Nah, kalau sekarang yang terbaru itu alamat website-nya tidak perlu di underline, tidak perlu dikasih garis bawah, ikutin aja nanti panduannya, nggak masalah ya, kita ikut panduannya. Boleh nggak daftar pustaka dari film? Boleh ya, tetapi memang ya banyak rintangan dan banyak tantangannya ya, sehingga ya pakai daftar pustaka yang biasa-biasa saja, dari buku, dari artikel, dari jurnal. Kalau yang paling banyak dipakai adalah online lah. Besok kalau dapat panduan buku KTI ya, itu benar-benar di situ sudah ada contohnya tiap-tiap style, tiap-tiap model ya, kita ikutin aja sesuai buku panduan yang ada. Kalau yang saya paparkan adalah secara keseluruhan, bahwa daftar pustaka itu ya tadi stylenya macam-macam dengan berikut karakteristiknya. Tapi kalau sudah masuk buku panduan penulisan KTI, itu sudah masing-masing lembaga atau perguruan tinggi itu sudah punya style sendiri-sendiri, sehingga mahasiswa tinggal mengikuti menurut stylenya siapa. Yang penting konsisten, jadi ajib gitu ya, jangan dikombinasi macam-macam gitu. Pokoknya begitu penjelasan dari saya untuk pertemuan yang kedua di mata kuliah MPKTI. Kalau ada hal yang mau didiskusikan, silahkan untuk masuk ke forum ya, forum diskusi kelas untuk masukkan pertanyaan-pertanyaan dan seterusnya. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.